bahwa ikut serta itu pengacara juga adalah sebagai pelaku karena orang yang pernah membantu. Nah, kebetulan saya duduk di selaku Dewan Kehormatannya pengacara. Itu pernah ada tim kami, tapi di provinsi lain itu pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Karena tadi itu seperti yang saya sampaikan bahwa tindak pidana korupsi ini kan berantai ya. Yang tadinya sudah menggunakan posisinya di atau kewenangannya dia, terus walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi dalam konteks menguntungkan orang lain itu udah kena ada. Nah, jadi dikatakan korupsi ini jadi pelaksanaannya itu berjamaah itu benar sekali karena ada pertama adalah pelaku awal, terutama otomatis sudah ada niat yang pertama. Terus yang kedua ada orang yang memperlancar kinerja daripada tindakan-tindakan yang bermuara kepada korupsi ini. Terus yang ketiga adanya pemangku kebijakan, orang yang mendelegasi apakah itu pejabat pemerintah ataupun non pemerintah apabila ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Itu adalah pemangku kebijakannya. Tutor yang memanfaatkan atau yang orang yang diuntungkan dalam tindak pidana itu, sehingga berantai mereka bahkan dari pucuk pimpinan tadi, mungkin dari bawah presiden hingga ke akar-akarnya itu sudah pernah terjadi. Mungkin di sini di Indonesia kita bisa lihat dari menteri udah pernah, gubernur udah pernah, bupati apalagi, kepala dinas lebih banyak, paling camat mungkin ada sedikitan ya, agak sedikit sepi, kepala desa lebih banyak lagi. Ya, jadi di situ. Nah, dalam hal ini terutama penegak hukum ya Pak, kita penegak hukum karena juga public service juga kan, dalam kategori public service juga. Itu pemidanaannya diperberat ya Pak? Jadi rata-rata dalam proses yang telah kami laksanakan selama ini ataupun yang menjadi referensi kami, mereka itu rata-rata bermuara kepada pasal yang disangkakan kepada si terdakwa ini. Karena beda pasal, beda juga tuntutannya, beda pasal, beda juga hukuman maksimal dan minimalnya. Jadi mereka bisa dikategorikan 50% menjalankan sesuai dengan perundang-undangan dan 50% berjalan dengan hati nurani atau kemanusiaannya. Jadi bagi penuntut itu karena kami secara langsung di lapangan itu karena langsung berhadapan dengan penuntut tersebut. Dari logika berpikirnya mereka dipadukan dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, begitu juga kami setelah menggunakan hak hukum daripada si terdakwa ataupun klien kami, kita padukan dengan fakta persidangan ataupun ada bukti yang meringankan atau bukti yang benar-benar terjadi sehingga tindak pidana yang dimaksud itu benar-benar tidak terjadi. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi si terdakwa ini untuk bisa bebas dari hukum. Yang menarik ada satu di sini dalam tindak pidana korupsi ini ini ada di 3-4 daerah yang saya alami, Sumbawa, Denpasar, Surabaya, Jakarta, terkait dengan persoalan mencuatnya kasus tindak pidana korupsi, terutama dari bagi pejabat pemerintah yang melaksanakan tupoksinya sebagai rekanan, ada kerjasama dengan rekanan. Di sini yang sangat banyak itu adalah orang yang mau jadi namanya status PPK atau pejabat pembuat komitmen ini sangat langka. Kalau dulu berebut, siapa ada peluang PPK ikut karena mungkin ada persentase ada apa kita nggak tahu ya. Kalau sekarang dipaksa 100 kali pun belum tentu mau. Itu susahnya sekarang. Walaupun mereka punya honor, memang itu diatur dalam perda atau dalam peraturan lainnya. Memang mereka diberikan honor selain daripada gaji. Memang iya benar. Akan tetapi kebanyakan PPK yang benar-benar tidak melakukan sebuah tindak pidana, namun terjerat atas perbuatan orang lain, dia itu terjerat. Pak, kami ini hanya dapat selama 6 bulan cuma 1,5 juta. Yang walaupun ada 100-an paket. Nah,
si A tadi sudah tanda tangan kontrak, laporan dari konsultan pengawas sudah 100%. Ketika kami cek memang 100%, akan tetapi ada di situ unsur kesengajaan yang dilakukan oleh kontraktor, bukan kontraktornya, oleh suppliernya. Ibarat ini tembok, kelihatannya putih, halus sebenarnya. Nah, kontraktor ini menilai, oh ini memang beton, ini semen sesuai kualifikasi yang ada di kontrak. Namun ketika salah satu dari pekerja itu yang tadinya merupakan supplier di situ membocorkan kinerja, coba dicungkil sedikit, itu sebenarnya butiran debu yang ada di dalam, bukan pasir beton. Disitulah kelihatan. Jadi bukan hanya BPK, kontraktornya kena di situ perbuatannya, seperti yang disampaikan oleh Nilaiwan tadi, adanya kerugian negara. Memang iya, dengan adanya tindak pidana korupsi ini benar-benar merugikan negara yang meresahkan masyarakat, karena otomatis berdampak kepada perekonomian rakyat kita. Nah, sehingga ada juga beberapa mantan klien saya ini yang juga ada satu klien saya di tingkat PPK juga, KPK, yang dengan posisi sebagai saya sebutkan dari PPK, pejabat pembuat komitmen. Dia memang orang satu-satunya saya pegang klien di Indonesia, memang gentleman, memang berani luar biasa. Ketegasannya itu sangat luar biasa. Walaupun dibujuk oleh pimpinan wilayahnya, level bupati, kamu harus begini, tetap dia murni menjalankan amanah sesuai dengan undang-undang. Itu saya salut. Sehingga salah satu daripada orang yang dididik oleh KPK, alhamdulillah sampai hari ini dia ada. Nah, sebuah bukti yang kami ajukan ke KPK, penyidik KPK itu data-data akurat semua. Dan hari ini klien saya, dan semoga aja tidak kita boleh tersangka, bahkan justru pemegang kebijakan tadi itu yang sudah kena, mungkin di media itu udah beredar, baru kemarin pensiun dari pimpinan daerah, udah istirahatnya di Selatan KPK. Nah, di situ kenapa? Karena di situ kelihatan tekanan terhadap bawahannya. Mentang-mentang dia pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dengan posisi dan jabatannya mengatur, menekan si A, si B, si C, ya sama dengan bukan mungkin di sini nggak bisa lari ke pemerasan ya, karena sudah dibuktikan. Akan tetapi dengan validnya keterangan para saksi ini menyampaikan, hingga di situ gratifikasinya itu kelihatan sekali, sangat dan sangat kelihatan, mengatur-ngatur itu loh. Dengan kesempatan dia memegang kewenangan penuh, ya mereka katanya Ustadz dan Salatif gaspol. Jadi sementara dalam masa jabatannya gaspol. Nah, sehingga audit dari BPKP terkait masalah harta kekayaannya itu kan berlipat-lipat dalam kurun waktu 1-2 tahun ini. Nah, itu gambaran daripada dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dia miliki saat dia memegang jabatan yang tertinggi. Mungkin itu salah satu. Ya, terima kasih. Karena waktu kita di Bang, mohon izin closing statement Bang. Nanti pembicara lain juga dikasih kesempatan untuk closing statement. Mohon izin Bang. Kira-kira apa kiat-kiatnya itu supaya tidak terlibat tindak pidana korupsi, terutama bagi para public service gitu Bang. Jadi pada intinya harapan kita mungkin sesama orang hukum ini, kalau dilihat dari kacamata sebenarnya kami sebagai pengacara, terus terang tanpa ada orang korupsi berarti pekerjaan kami itu nggak ada sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Dan kami juga sebenarnya pinginnya itu korupsi ini sebenarnya udah nggak harus ada gitu loh. Karena apa? Itu contoh kecil dampak daripada tindak pidana korupsi terhadap DPD atau terhadap Sumbawa ini dampaknya apa? Dampaknya karena uang kita ini banyak diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Pesawat Sumbawa satu. Kenapa? Pemerintah itu yang nggak bisa
mensupport lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan tak, pesawat yang penerbangan cuma 30 menit dari Lombok ke Sumbawa yang biasanya 300, 400, bahkan 500 sekarang di atas 1 juta lebih. Korban itu korban daripada apa? Dampak daripada tindak pidana ini. Karena banyaknya uang negara itu yang lenyap, yang telah dimanfaatkan, telah disewekkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalaupun benda besar sebenarnya mereka korupsi sampai miliar triliunan, saya pinginnya itu ya para pelaku dijerat dengan hukuman seumur hidup lah itu. Disita semua itu, kembalikan kerugian negaranya, dimiskinkan, itu tepat sekali itu. Kita miskinkan saja. Nah, untuk itu salah satu upaya kita dalam rangka penegakan hukum, kami minta kepada jajaran pemerintah ataupun swasta itu, kita cukup berjalan di atas rel saja tanpa melanggar salah satu aturan dan peraturan ketika kita melaksanakan sebuah tupoksi. Mending kita adanya sebuah permohonan kepada atasan. Apabila kita dengan honor, dengan gaji yang agak minim, ya kita ajukan permohonan dong. Nah, itu salah satu upaya untuk menghindari tindak pidana korupsi. Ajukan permohonan untuk penambahan. Bagaimana kalau saya menjabat sebagai PPK terhadap 100 proyek ini, bisa tidak dianggarkan ditambah Rp5 atau apa? Kalau ada kesepakatan dalam bentuk SK, otomatis itu dana larangan. Tapi kalau sudah ngepres, terus kita tahu sudah di situ penyalahgunaan wewenang, mumpung saya kedudukan pegang jabatan ya, eksekusi sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, begitu ketahuan ya seperti kata Bu dosen tadi, ya harus dimiskinkan ya. Nah, mungkin itu gambaran. Terima kasih Bang Surahman atas penjelasannya dan kiat-kiatnya. Mudah-mudahan ini didengar juga terutama oleh yang menjabat sekarang public service. Ya, terima kasih Bang Surahman. Selanjutnya, mohon izin Ibu Opi, ada ungkapan dari Lord Acton itu saya dengar di masyarakat bahwa power tends to corrupt. Bahwa kekuasaan itu cenderung korupsi. Bagaimana kira-kira pandangan Bu Opi sebagai dosen atau pendidik di sini, dan kemudian apa kira-kira kiat-kiatnya bagi mahasiswa? Karena suatu saat mahasiswa ini pasti menggantikan kita nanti ini, ada yang menjadi public service. Begitu Bu Opi kira-kira, dan beserta dengan closing statement-nya. Silakan Bu Opi. Korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Jadi itu kenapa tadi kata Bang Surahman, dia diberikan hukuman yang berat begitu bagi pelaku koruptor. Kemudian menurut saya korupsi ini sangat susah sekali untuk dihilangkan dari Indonesia.